wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Saya akan sampaikan kronologis awal yang juga sudah saya sampaikan pada saat rilis beberapa hari lalu terkait dengan peristiwa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kejadian sekira pukul 14.45 di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Yaitu kendaraan sepeda motor merek Honda Beat nomor pol F4193XF yang dikendarai oleh saudari Selvi Amalia Nuraini melaju dari arah Bandung menuju arah Cianjur, kemudian jalan lurus sedikit menanjak, menabrak belakang kendaraan angkot yang nomor polisinya tidak diketahui karena kendaraan pada saat menabrak kondisi tidak dalam situasi yang keras tabrakannya karena kecepatan cukup rendah, jadi hanya mengakibatkan korban merem dadak dan akhirnya korban terjatuh. Kemudian pada saat bersamaan setelah korban terjatuh yang berada pada posisi sebelah kanan, namun tetap berada di jalurnya, jadi tidak melewati dan menghadang, melintas kendaraan yang tepat pada saat korban terjatuh. Bersama dengan itu lewat sedan warna hitam merek Audi dengan TNKB yang terpasang yang diduga palsu, yang sudah kami sampaikan juga pada beberapa rilis pada hari lalu. Kemudian mobil tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan, penelitian dan penyidikan bahwa kendaraan tersebut betul memang palsu dan tidak terdaftar sesuai apa yang dipasang pada saat kejadian. Dan nomor yang bersangkutan adalah sudah kami dapatkan, yaitu dengan plat nomor B999LS atas nama perorangan, alamat di Jakarta, tepatnya di Puncahan. Ya. Jadi data itu sudah kita dapatkan, data kendaraannya sudah kita dapatkan. Kemudian saya perlu jelaskan juga, kami juga sudah melakukan minta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan secara estafet dari mulai hari pertama pasca kejadian sampai dengan kemarin sebelum kita laksanakan rilis pada malam hari ini. Adapun secara detail yang saya sampaikan pada poin-poin apa yang disampaikan oleh para saksi. Yang pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP, yaitu tepatnya di bengkel radiator Setiakawan dengan jarak dengan TKP yaitu 5-10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini menerangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa yang bersangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat terjadi menabrak kendaraan angkot, tidak diketahui identitasnya dan melaju searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara truk, kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang tergeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak, mobil Audi itu. Ya. Itu keterangan dari desa. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP. Sekitar TKP yaitu sebagai security dari Kawan Baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sewaktu melintas tepat di posisi korban, tergeletak seperti melindas sesuatu seperti tanggul. Jadi kalau rekan-rekan mungkin biasa melintas polisi gitu, ya Pak, mental, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan inisial US, yaitu berada juga dekat dengan TKP
kurang lebih sekitar 10 meter, korban berprofesi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi WS ini menerangkan bahwa melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh ya, akibat menabrak angkot yang di depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patwal melintas. Jadi rombongan pengawal itu memang ada melintas dan itu sudah melewati. Ya. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara Haji, ini saksi keempat. Saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian Haji menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot, dan kemudian melihat jelas korban yang tergeletak terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Nanti apakah terlindas, bentur mungkin nanti secara teknis disampaikan nanti oleh dari tim Inavis yang akan menyampaikan. Ini hanya disampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek dan ukurannya rendah, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampunya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru dan tidak tampak sirine. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisian atau mobil tugas polisian. Kemudian juga melihat bahwa kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan dari saksi dan juga berlawanan yang dari arah korban. Kemudian saksi yang kelima yaitu saudara D, yaitu yang pengunjung bengkel radiator Setiakawan yang berjarak 5-10 meter ke TKP. Menerangkan bahwa yang pertama melihat jelas sewaktu pengendara motor Honda terjatuh. Kemudian tepat berada di samping kanan kendaraan sedan Audi warna hitam. Jadi persis jatuh dan tepat di bawah melintas sedan warna hitam. Kemudian yang kedua, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi. Jadi setelah terjadi diduga kecelakaan ya, diduga terjadi benturan, sedan Audi ini sempat menepi, namun kembali melaju ke arah Bandung. Ya. Kemudian di saat bersamaan, saksi juga mendengar bunyi truk dan kemudian juga mendengar kata Audi itu. Jadi sudah ada dua orang yang mendengar jelas berteriak warga Audi. Itu dua orang saksi. Kemudian yang saksi keenam yaitu saudara YH yang merupakan saksi pengemudi mobil box, posisi berada kedua di belakang kendaraan Audi berjarak sekitar 10-15 meter. Jadi posisinya ada di belakang dari mobil Audi. Kemudian merangkan bahwa kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi dan mengurangi kecepatan namun kembali melaju ke arah Bandung. Ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi saudara D. Kemudian mengejar kendaraan sedan Audi warna hitam sampai ke posisi akhir berhenti di depan toko Hengki Jaya Motor. Jadi saudara Y ini ikut juga mengejar dari mobil Audi tersebut dan sempat juga memberikan lampu dim ya, untuk memberikan kode bahwa ada terjadi sesuatu. Kemudian yang saksi ketujuh yaitu saudara GP yang mengikuti kendaraan sedan Audi setelah kejadian. Kemudian menerangkan bahwa terdengar suara benturan, ya, suara benturan. Kemudian saksi juga mengikuti kendaraan Daihatsu Grand Max box, mobil box yang depannya dikendarai oleh saudara YH. Karena GP ini menggunakan sepeda motor, jadi ikut mengejar dari sedan Audi tersebut dan betul juga sama seperti keterangan dari saudara YH, yaitu berhenti di toko Hengki Jaya Motor. Kemudian yang berikutnya inilah saksi yang kami anggap adalah saksi mahkota. Ada dua orang yang kita minta keterangan, yaitu yang pertama saudara EM
yang merupakan berada di sebelah pengemudi yang berada di dalam mobil sedan Audi. Jadi saudari EN ini adalah penumpang dari sedan Audi warna hitam. Yang bersangkutan, saudari EN menerangkan bahwa di dalam kendaraan sedan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di dalam kendaraan sedan dengan TNKP yang terpasang palsu, duduk di jok depan sebelah kiri, berarti berada di posisi sebelah pengemudi. Kemudian yang kedua, saksi EN mendengar suara bruk atau suara dan. Ya. Ini sama seperti keterangan dari Bapak saksi yang dengar dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu 2 detik, merasakan adanya guncangan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti melewati gundukan. Ya. Pada bagian belakang sebelah kanan, seperti melindas sesuatu di permukaan jalan. Ya. Kemudian saudari EN saksi bahwa pengemudi kendaraan sedan hitam Audi adalah saudara S alias U yang bekerja baru 1 minggu sebagai supir dari saksi saudari EN. Kemudian yang berikutnya, bahwa kendaraan sedan Audi dengan TNKP terpasang palsu tersebut mengikuti iring-iringan. Jadi memang kalau dilihat dari CCTV seperti seolah-olah merupakan rangkaian dari pengawalan. Ya. Yang dilakukan oleh kendaraan dinas Patwal Polri itu atas inisiatif dari pengemudi, ya, saudara S atau alias U, ya. Kemudian saksi mahkota yang berikutnya adalah saudari DS. Saudari DS merupakan penumpang kendaraan Audi, jadi sama dengan saudari EN. Saudari DS berada di dalam kendaraan sedan Audi, berada pada jok belakang sebelah kanan, yaitu tepat di belakang pengemudi. Adapun saudari DS menyampaikan keterangan juga bahwa mendengar suara benturan dan merasakan adanya guncangan pada bagian ban belakang sebelah kanan, dan sempat menengok ke belakang, terlihat ada pengendara sepeda motor dengan menggunakan jilbab hitam yang tergeletak di badan jalan. Jadi setelah kejadian, mobil ini melaju. Saudari DS ini melihat ke belakang, menoleh dari kacanya dan melihat ada korban tergeletak dalam kondisi terakhir yang ditemukan sebagaimana kita melakukan olah TKP. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan keterangan dari para saksi. Terima kasih. Di sini juga kesempatan ini kita melakukan pendalaman terkait dengan beberapa kendaraan yang diduga menabrak, sehingga Pak Dirlantas sendiri memimpin tim untuk melaksanakan olah TKP kembali dan juga melakukan pemeriksaan pendalaman kembali. Untuk itu mungkin kami persilakan Pak Dirlantas menyampaikan data teknis yang diperoleh di lapangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Pak Kapolres Cianjur setelah Inafis. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa untuk mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Cianjur dan cukup viral di media, kami menggunakan scientific investigation crime. Kalau di lalu lintas ada namanya TAA, yaitu Traffic Accident Analysis. Kalau mungkin di Reskrim ada yang namanya Inafis. Ya. TAA yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mengolah TKP sedetail dan sebaik mungkin dalam rangka untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Cianjur. Ya. Dari hasil olah TKP yang menggunakan TAA yang sudah kita lakukan, bahwa betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil Audi warna hitam. Ya. Kemudian TKP atau lokasi
benturan crash point yang terjadi itu berada pada jalur korban. Ya, saya ulangi lagi, crash point atau titik benturan ini terjadi pada jalur korban. Mengapa ini terjadi? Kendaraan sedan Audi warna hitam ini berjalan ke tengah dan melewati marka jalan. Ini rekan-rekan sekalian, dan sudah kita hitung bahwa kecepatan yang ada sekitar 50 km per jam. Ini cukup cepat. Kita bisa lihat impact atau dampak daripada korban akibat benturan tersebut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya juga menganalisa dari salah satu CCTV yang cukup dekat dengan TKP, yaitu CCTV yang ada di toko Kawan Baru. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, jatuhnya korban ini setelah lewatnya rombongan pengawalan inti. Ya. Selang beberapa detik kemudian baru datang 4 mobil. Ya. Saya sudah lihat di detik 045 datang 4 mobil yang juga melambung, ya, memakan jalur sebelahnya, yaitu ada kendaraan Pajero hitam, kemudian sedan Audi hitam, Fortuner hitam, dan kendaraan box. Ya. Kemudian 11 detik kemudian dari CCTV kita lihat terjadi perlambatan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi sesuatu di depan yang akhirnya seluruh pengguna jalan memperlambat kendaraannya. Sehingga dari data ini seluruh pengemudi baik Pajero kemudian Fortuner maupun box sudah kita periksa, sudah kita lakukan pendalaman, termasuk mengkombin keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, dan memang sudah mengarah bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban adalah sedan Audi warna hitam. Ya, ini rekan-rekan sekalian beberapa alat bukti yang coba kita analisa ulang kembali bersama dengan tim, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita tentukan tersangkanya. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya perlu tegaskan kembali terkait apakah sedan Audi hitam ini termasuk dalam rangkaian pengawalan atau bukan. Ya. Saya sudah cek ada 9 CCTV mulai dari simpang Hanjawar sampai dengan simpang Tugu Pramuka. Yang pertama simpang Hanjawar, terlihat bahwa rombongan pengawalan inti ini hanya 8 mobil. Ya. Pengawalan pemuka oleh fungsi lalu lintas, kemudian ditutup oleh double cabin milik Dinas Polri, dan di tengah rangkaian inti hanya ada 6 mobil. Ya, ini CCTV yang kita lihat di simpang Hanjawar. Dan rombongan pengawalan inti ini melintas lebih dulu dibandingkan dengan sedan Audi warna hitam. Setelah melintas 1,5 jam kemudian muncul sedan Audi warna hitam dari arah Taman Bunga, ya, 1,5 jam kemudian setelah rombongan inti melintas, sampai dengan titik akhir di simpang Tugu Pramuka tidak pernah sedan Audi warna hitam ini bergabung dalam rangkaian. Ini rekan-rekan sekalian supaya rekan-rekan paham, juga masyarakat juga bisa mengerti bahwa sesuai dengan amanah undang-undang, Polri berhak melakukan tugas yang salah satunya namanya pengawalan, ya, untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi rangkaian inti maupun pengguna jalan yang lain. Ada SOP rekan-rekan sekalian yang kita lakukan. Ada namanya pengawalan pembuka di depan dan ada namanya pengawalan penutup di belakang. Dan ini sudah dilakukan. Ya. Dan ini sudah dilakukan. Jadi jangan ada lagi opini, pandangan bahwa kendaraan sedan Audi hitam ini adalah bagian dari pengawalan. Tidak. Yang saya sudah tegaskan ini bahwa sedan Audi adalah kendaraan yang berada
di belakang rangkaian pengawalan inti. Dan ini sudah kita buktikan dari 9 CCTV yang sudah kita analisa. Ini mungkin rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini masyarakat bisa paham, bisa mengerti, dan bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Demikian Pak Kadif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirlantas. Selanjutnya akan ada penyampaian dari tim teknis Inafis terkait dengan hasil pengecekan kondisi lecet dari kendaraan Audi tersebut yang relevan dengan kejadian kecelakaan ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Kabid Humas Polda Jabar, Dirlantas Polda Jabar, Kapolres Cianjur, dan semua rekan-rekan. Nah, kita di sini, saya Kompol Kasman Simbolon, Kasiden Polda Jabar, memperjelas kita hanya bicara barang bukti, di mana barang bukti yang kita periksa itu tidak kita menyampingkan keterangan saksi atau apapun. Kita hanya bicara barang bukti. Dari barang bukti yang kita terima dan kita periksa, memang di mobil itu ada benturan atau gesekan atau lindasan di bawah kendaraan sebelah kanan, kurang lebih mungkin jaraknya itu 8 cm dari sisi luar. Di situ itu mulai dari spakbor depan itu sudah terlihat garisan benturan dengan benda tumpul. Sampai ke bawah itu ada mungkin putus-putus yang sobek-sobek apa namanya, peredam suaranya itu sobek dan kondisinya bersih, sobekan itu bersih. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sobekan itu baru terjadi karena memang masih bersih. Dan di sebelah kanan itu bersih sama sekali, tidak ada kerusakan. Di ban depan itu ada jejak benturan dengan benda keras dan tumpul. Mungkin kalau saya mau tunjukkan gambar, ya mungkin agak gimana gitu, nggak bisa semua ya. Jadi saya rasa hanya saya terangkan saja di ban depan, mulai dari belakang tadi, ban depan semua itu sampai ke belakang, dan ban belakang itu melindas, terakhirnya melindas. Nah, kita menggunakan juga dengan metode serbuk. Nah, metode serbuk ini untuk mengetahui adanya jejak benturan dengan benda lain. Saya rasa hanya di situ yang bisa saya terangkan, dan mungkin dilanjut dengan hasilnya. Terima kasih dari Pak Simbolon. Jadi dari keterangan saksi, kemudian dari pemeriksaan olah TKP dengan menggunakan scientific investigation, dari pemeriksaan lapor, dari pemeriksaan Inafis, ini ada persesuaian. Akhirnya merujuk kepada kendaraan Audi hitam tersebut dan sekarang sudah menjadi barang bukti. Ini merupakan pembuktian yang kita gunakan secara normatif dan prosedural sesuai dengan aturan penyidikan kasus perkara laka lantas. Nah, untuk itu dengan kondisi tersebut akhirnya dilakukanlah gelar perkara pada tanggal 28 Januari sekitar jam 9 pagi. Nah, dari gelar perkara tersebut akhirnya ditetapkan tersangka atas nama Sugeng Guru Gautama Legiman. Nah, dari tersangka ini akhirnya karena kita berupaya untuk melakukan penangkapan dan ada upaya untuk melarikan diri,
akhirnya kita terbitkan DPO atas yang bersangkutan, di mana ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka laka lantas yang melanggar pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana ancaman hukuman sampai 6 tahun penjara. Nah, untuk itu terkait dengan DPO, kita menghimbau kepada tersangka agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada hal yang perlu diingat bahwa ini merupakan laka lantas, di mana prinsip atau kondisi umum dalam laka lantas tidak ada orang yang menginginkan terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk itu, Saudara Sugeng, kami minta untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan akibat dari kejadian laka lantas ini. Apabila tidak, kami akan mengambil langkah tegas untuk menangkap dan akan menerapkan pasal tambahan kepada yang bersangkutan karena tidak kooperatif serta menghambat proses penyidikan ini. Ini yang kami sampaikan, rekan-rekan. Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari kiri dulu, silakan. Oke. Tadi kan sempat diimbau untuk pengemudi yang memang masih belum menyerahkan diri. Tapi kita simak dari berdasarkan keterangan Pak Kapolres bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan permintaan keterangan. Belum ada. Yang permintaan keterangan itu adalah saksi-saksi yang lain. Yang dari saksi itu Bukan. Itu orang yang berada dalam mobil. Orang yang berada dalam mobil, penumpang dari kendaraan Audi. Jadi, Saksi yang dikabarkan, saksi yang ada dalam mobil itu menerangkan karena dia satu mobil dengan pengendara, dengan yang tersangka ini, dia menerangkan bahwa drivernya atau pengemudinya adalah saudara S, atau tadi sudah sampaikan jelas saudara Sugeng. Jadi ini belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara Sugeng atau tersangka, tetapi berdasarkan keterangan dari saudari EN dan saudari DS yang berada satu mobil dengan tersangka. Demikian ya. apakah EN ini, kita sempat wawancara dengan beliau, EN ini, apakah beliau emang bisa dari salah satu anggota? ini kapan? Jadi setelah memberikan rilis pada sore hari kemarin, yang bersangkutan EN dan DS ini mendatangi Polres Cianjur, ya, pada malam hari dan memberikan keterangan. Ya, karena pada saat rilis sore itu dalam kondisi tertekan dan diarahkan. Ya, ini berdasarkan keterangan bersangkutan. Jadi bukan berdasarkan kami, tapi kami berdasarkan keterangan yang bersangkutan. Kemudian menyampaikan kejadian yang disampaikan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang salah satunya menyampaikan bahwa kejadian tersebut bahwa pernah terjadi. Kemudian untuk terkait dengan status, itu juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah teman, ya. Statusnya bukan isi tapi teman dan kenal dengan salah satu anggota polisi. Untuk itu makanya saudara S, yaitu selaku tersangka ini berkeyakinan ikut dalam rangkaian. Jadi karena merasa pede, merasa dia dikenal, majikannya kenal dengan polisi, maka dia memberanikan diri untuk menempel ke rombongan pengawalan. Jadi seolah-olah dia bagian dari pengawalan, seperti itu. Berarti tersangka sempat berada di kantor polisi di Polres Cianjur. Tersangka belum, karena tersangka belum kita periksa. Tersangka polisi sekarang berada di luar, yang sempat kemarin melaksanakan rilis. Jadi kami juga mengimbau, dan sebagai yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, jadi menghalangi penyidikan bukan hanya tidak kooperatif, bukan hanya kepada tersangka saja, tapi juga dapat dikenakan menghalangi penyidikan bagi masyarakat, bagi orang-orang, bagi pihak siapapun yang mencoba menyembunyikan dan bahkan tidak memberikan informasi
termasuk juga memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ini kan? Untuk protap pengawal itu seperti apa sih? Apakah bisa sembarangan orang masuk atau seperti apa harus Untuk ini kita pending dulu pertanyaannya gitu. Nanti selesai masalah kasus. Izin terkait kemarin kan kita sempat wawancara sama R itu, dia mengaku atas seizin petugas yang ada dalam mobil rombongan tersebut. Apakah demikian saya? Jadi untuk pengakuan dari seseorang di luar proses penyidikan itu otomatis pasti tidak akan bisa digunakan keterangannya di dalam proses penyidikan kasus ini. Nah untuk itu keterangan yang ada di luar, masyarakat yang bisa menilai keterangannya. Kami menyampaikan segala proses penyidikan ini dengan lugas dan transparan agar masyarakat bisa menilai keterangan dalam kasus ini. Komandan, izin. Di pemberitaan sudah ada narasi mengenai rombongan kepolisian yang dikaitkan dengan kasus laka lantas ini. Bisa jelaskan rombongan dari mana pengawalan tersebut? Ya, jadi ini rombongan dari Polda Metro Jaya. Dan rombongan ini memang berangkat dengan pengawalan. Dan memang kita juga melakukan pengecekan terkait dengan objektivitas penyidikan kasus ini. Sehingga kita juga melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait dengan insiden yang terjadi dan kaitannya dengan rombongan tersebut. Dan kita dapat kesimpulan bahwa insiden kecelakaan ini sama sekali tidak terkait dengan rombongan kepolisian tersebut. Polda Metro Jaya ada kaitannya dengan pemeriksaan penggunaan berantai itu. Ini masalah agenda mereka, kita tidak sampaikan karena ini progres kasus laka lantas. Jadi memang masalah agendanya mereka kita tidak sampaikan. bahwa jenis yang juga menabrak korban adalah Audi A8. Nah, saya mau perjelas saja. Berarti dikatakan A6. Apa bentuk berbeda apa sama? Iya, saya jelaskan ya. Memang pada saat CCTV pertama itu kan terlihat posisi depan dan belakangnya agak kabur melihatnya. Tapi kita melihat dari bentuk yang memang itu akan berarti kita perlu dalami lagi. Maka itu kan saya sampaikan diduga Audi seri A8. Tetapi setelah dikonfirmasi dan ditemukan dan juga kita sudah bertemu dengan pemilik yang bersangkutan, itu adalah seri A6 yang juga sudah dikonfirmasi kepada merek APM yang mengeluarkan itu Audi ya, bahwa itu adalah sedan jenis A6. Meskipun di mobil tertera A12. Nah, itu karena kalau di seri Audi tidak ada seri A12. Gitu ya, berdasarkan dari keterangan APM. Ini ya, terjawab ya. Tadi saya sampaikan perorangan atas inisial J ya. Karena ini mobil ini dipinjamkan. Jadi statusnya yang bersangkutan posisi di Jakarta dan tidak tahu bahwa kendaraan ini ada di daerah Cianjur dan terjadi kecelakaan. Mana Ya. izin apakah Terkait dengan nomor B1482 itu? Itu plat palsu. Gimana izin, apakah pernyataan ini juga sekaligus untuk membantah narasi yang dari saksi yang sedang menjadi tersangka dan juga kuasa hukum dari korban laka lantas ini? Memang ini sedikit agak subjektif ya, karena memang dari awal penyidikan awal kejadian ini tersangka ini sudah melakukan pengingkaran dan berusaha menghindari pertanggungjawaban. Ya mungkin ada kejadian sama masyarakat yang sempat mengejar saja, itu diingkari pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada saat ini diproses ada beberapa upaya-upaya untuk melakukan penghindaran tanggung jawab. Namun dari hasil penyidikan kita semuanya mengarah pada Audi tersebut dan pengemudinya juga sudah jelas. Sehingga kita berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke. Apakah ada upaya pengaburan barang bukti mobil Audi itu, misalnya setelah kecelakaan memang positif, kemudian dari kemarin tulis mereka sendiri kan salah satu jalan dalam mobil itu menunjukkan bahwa dia melihat korban sudah mau berdiri itu gimana? Setelah mobil itu lewat. Saya dari belakang dulu. Masalah keterangan kesaksian ini kita tidak ulas di sini ya, karena nanti jadi panjang. Nah, masalah upaya pengaburan dari awal memang sudah ada hal-hal yang cukup janggal ya. Misalnya penggunaan plat palsu,
kemudian pada saat mobil Audi ini dikejar oleh masyarakat, dia mengingkari bahwa terjadi kecelakaan. Kemudian kita juga mendengar secara subjektif bahwa sekarang ada pernyataan melalui media yang mengingkari masalah kejadian ini. Tetapi kita sudah menyampaikan secara lugas dan transparan terkait masalah dukungan data teknis terkait kecelakaan tersebut, sehingga masyarakat nanti bisa menilai bagaimana keterangan tersebut bisa diterima oleh publik. Untuk bekas-bekas dari kecelakaan itu yang tadi sebulan dengan benda tumpul, apakah sempat itu ditutupi oleh pelaku atau gimana? Bisa dibersihkan? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian penanganan kasus ini apakah ditarik ke Polda atau tetap di Polda? Di sini, tapi tetap di backup oleh tim juga dari Polda. Clear? Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.